Are you ready for it? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 2B akan menampilkan video tentang ansietas pada pasien dengan gangguan jiwa, di mana ansietas merupakan perasaan tidak nyaman, kekhawatiran, serta ketakutan akan bahaya di setiap individu. Dalam video ini, kami akan menampilkan 4 SP atau strategi pelaksanaan. Untuk SP yang pertama, yaitu kami akan mengajarkan tentang basic atau deep breathing exercise dan juga relaksasi otot progresif. Untuk SP yang kedua, yaitu kita mengevaluasi dari deep breathing exercise tersebut yang telah dilakukan kepada pasien dan juga akan mengajarkan tentang relaksasi distraksi. Untuk yang SP yang ketiga, yaitu kita mengevaluasi tentang relaksasi distraksi tersebut dan akan mengajarkan tentang hipnosis 5 jari. Untuk SP yang keempat, yaitu mengevaluasi dari relaksasi hipnosis 5 jari. Dan setelah itu selanjutnya kita mengajarkan kegiatan spiritual. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Bu? Namanya siapa Bu? Alia. Umurnya berapa Bu? Umurnya 30. Ibu kenapa kayak takut? Suami saya suaminya nggak di sini Bu, tenang aja ya. Di sini cuma ada saya dan juga Ibu. Bu, permisi. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Lisa yang akan merawat Ibu pada siang hari ini. Jadi Ibu, tujuan saya ke sini tentunya untuk membantu Ibu. Dan karena saya di sini lihat Ibu sepertinya ketakutan ya, seperti cemas juga. Untuk itu saya hadir di sini untuk membantu mengatasi masalah tadi Ibu. Apakah Ibu berkenan? Kalau saya boleh tahu, Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu rasakan? Saya sudah menikah. Ibunya sudah menikah sih. Terus teman suami saya. Teman suami Ibu sepertinya mulai selingkuh. Ibu, teman Ibunya, Ibu bisa tarik nafas, bisa tarik lembut kalau ya. Tenang dulu ya Bu ya. Jadi Ibu, Ibu ini sepertinya mengalami ansietas. Dari apa yang saya lihat, Ibu mengalami ansietas, dimana ini sering mengalami kecemasan. Di sini yang saya dapatkan, Ibu mengalami kecemasan karena takut akan teman dari suami Ibu berselingkuh dengan suami Ibu. Seperti itu ya Bu ya. Ini seperti itu Ibu. Tenang aja Bu, nggak apa-apa Bu, tenang. Ibu bisa tarik nafas dan Ibu bisa melalui itu lagi secara pelan-pelan. Intinya nafas dan Ibu ya. Jadi begini Bu, ini nanti saya akan melakukan ada 2 terapi. Terapi yang pertama itu deep breathing exercise, yang dimana ini nanti akan membantu Ibu untuk mengatasi kecemasan hanya melalui dari tarikan nafas dan hembusan nafas. Tentunya nanti akan saya bagi. Dan untuk terapi yang kedua ini terapi otot progresif. Jadi nanti saya akan bertanya kepada Ibu, kiranya otot mana yang menegang pada bagian tubuh Ibu. Ibu bisa tenang ya? Ibu bisa tenang dulu. Ibu posisinya yang nyaman bagaimana? Kira-kira seperti ini sudah nyaman. Ibu fokuskan dulu ya Bu ya. Kita akan melakukan terapi terlebih dahulu. Ibu kosongkan pikirannya tentang suami Ibu dan juga tentang teman dari suami Ibu. Ibu bisa kosongkan dulu ya. Bapak Bu, tenang dulu. Berpikiran yang positif dulu. Sudah dirasa tenang, Ibu bisa memejamkan mata, tangannya mohon maaf, tapi tangannya bisa disini dua-duanya. Ibu bisa rilekskan tangannya ya, dirilekskan keduanya, untuk tangannya rileks, seluruh tubuhnya dirilekskan, pikirannya juga kalau bisa dirilekskan juga dipaksakan pikirannya, jangan memikirkan hal apapun. Ibu bisa sudah mulai rileks. Bisa dimulainya terapinya. Ibu bisa tarik nafas. Saya hitung selama 3 detik ya, nanti dihembuskan melalui mulut seperti itu. Ibu bisa memejamkan nafas selama terapi ini berlangsung untuk semakin memfokuskan pikiran Ibu agar tetap tenang. Begitu Bu. Tarik nafas Bu. 1, 2, 3, hembuskan. Lalu
rileks. Baik Bu, untuk terapi yang selanjutnya ini namanya terapi relaksasi otot progresif. Nah, sebelum saya memulai dari terapi ini, saya mau nanya nih Bu, dari yang Ibu rasakan waktu pertama kali kita bertemu, kecemasan yang Ibu rasakan tadi loh Bu, ingat kan? Yang pertama kita bertemu itu kan pasti setiap kecemasan ada merasakan ketegangan pada otot. Ibu pasti juga sering merasakan ya? Nah, untuk ketegangan otot ini biasanya otot mana aja Bu yang sering menegang pada saat Ibu merasakan kecemasan seperti awal kita bertemu tadi? Bagian wajah, ya. Bagian wajah, terus tangan, ya. Berarti intinya itu bagian yang menegang ada di sekitar wajah dan juga tangan ya. Baik. Jadi begini Bu, karena ansietas atau kecemasan ini itu memang sering terjadi. Salah satunya ya karena beberapa faktor dan biasanya ditandainya juga dengan menegangnya beberapa otot bagian tubuh. Dan seperti yang Ibu alami ini tadi, otot yang menegang itu ada di bagian wajah dan tangan. Jadi untuk itu saya akan melakukan terapi relaksasi otot progresif, di mana tentunya untuk membantu Ibu mengatasi ketegangan otot yang terjadi pada saat Ibu mengalami kecemasan atau ansietas ini tadi seperti itu Bu. Apakah Ibu berkenan untuk dilakukan terapi ini? Berkenan deh, terapi ini nanti tentunya juga bisa Ibu terapkan di kehidupan Ibu sehari-hari pada saat Ibu mengalami ansietas dan mengalami penegangan otot seperti itu Bu. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan Bu? Belum ada deh. Jadi untuk prosedurnya sendiri Ibu bisa dilakukan dengan duduk dan juga rebahan atau tiduran seperti itu Bu. Ini enaknya Ibu mau duduk di kursi atau tiduran? Tiduran deh. Saya ambilkan bantal terlebih dahulu ya. Bu, mau tidurnya menghadap ke sini ya? Ini saya taruh di sini dulu. Ibu bisa tiduran dulu terlentang. Sudah nyaman deh? Atau kurang naik kepalanya? Sudah nyaman deh? Ibu, untuk prosedurnya sendiri kita membutuhkan musik klasik, yang dimana musik klasik ini akan saya nyalakan hingga akhir. Tujuannya untuk membantu merilekskan Ibu. Bagaimana Bu? Diperkenankan ya? Baik, permisi saya nyalakan dulu musiknya. Permisi tangannya bisa rileks ke samping tubuh. Nah, dirilekskan dulu ya. Saya taruh di sini ya Bu musiknya. Baik, untuk yang pertama saya akan melakukan relaksasi otot. Tentunya pada bagian wajah terlebih dahulu ya. Kita mulai dari atas hingga ke bawah. Musik, sepertinya musiknya terlalu keras. Kita bisa pelan-pelan sedikit. Untuk relaksasi pada bagian wajah ini, kita bisa mulai dari alis dan juga dari ibu. Permisi Bu, alis dan juga dahinya bisa dikerutkan sekuat mungkin. Dikerutkan sekuat mungkin. Ibu bisa juga memejamkan mata untuk mempermudah. Dikerutkan sekuat mungkin. Saya hitung 5-7 detik ya Bu. Ibu kuatkan alis dan juga dahinya sekuat mungkin, dikerutkan, dikuatkan, dikakukan. Setelah 5-7 detik, setelah 7 detik saja ya Bu ya, Ibu bisa melepaskan otot alis dan juga dahinya, dirilekskan, dilepaskan. Ya Bu ya, bisa dipahami? Saya mulai nih. Ibu bisa kerutkan mulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik Bu, Ibu bisa selesai dikerutannya, bisa dilemaskan. Ini pada saat fase melemaskan, Ibu bisa tunggu 20-30 detik. Jadi melemaskan ini butuh waktu yang lama, 20-30 detik. Di sini Ibu bisa merasakan setelah dikerutkan dan dikakukan otot-otot di bagian alis dan juga dari tadi, Ibu bisa rasakan perbandingannya pada saat dikakukan dan juga pada saat dilemaskan. Seperti itu Bu. Ibu rasakan perbedaannya dan di situ Ibu bisa mulai memahami bagaimana relaksasinya. Ibu bisa mulai rasakan selama 20-30 detik itu tadi. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Rahel Palindriata. Saya sedang dipanggil Elta.
Sebelumnya boleh perkenalan dulu, ibunya namanya siapa? Aulia. Aulia, suka dipanggil siapa? Aulia, Aulia, Aulia. Baik, sebelumnya kemarin kan sudah diajari ini ya sama perawat Nisa. Apa ibu ingat teknik apa yang terapi apa yang diajari? Ya, di briefing yang sekarang apa teknik relaksasi kabutasi. Bagaimana perasaan ibu setelah dilakukan terapi tersebut? Lebih rileks ya, nyaman itu ya. Baik, untuk meningkatkan rasa aman ibu dan mengurangi kecemasan ibu, di sini saya akan mengajarkan terapi baru, yaitu terapi distraksi. Apa ibu tahu terapi distraksi? Belum tahu ya. Jadi terapi distraksi itu merupakan suatu terapi untuk mengurangi rasa cemas dengan cara mengalihkan perhatian ibu kepada hal-hal lain, sehingga pikiran ibu teralihkan seperti itu. Jadi distraksi ini banyak macamnya, ada distraksi audiovisual, distraksi auditory, dan lain-lainnya. Di sini kita akan mempraktikkan distraksi audiovisual, seperti dengan menonton video. Sebelumnya mungkin kita di sini membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Apakah ibu tidak jelas? Kita kira tempatnya di sini atau ibu minta di mana? Di sini aja. Baik, langsung saja kita mulai ya ibu. Sebelumnya ibu suka nonton film atau acara TV apa, atau mungkin musik video dan video-video lainnya? Oh, boyband Korea. Boyband apa tuh Pak, boleh tahu? Semua suka. Ibu tahu ini EXO nggak? Mau nonton ini musik videonya EXO? Ada beberapa yang ibu bisa pilih-pilih sesuai yang ibu selainnya, terserah aja. Ini ya ibu. Bentar, pelan. Nah, ini karena terapi distraksinya sudah selesai. Nah, apabila ibu merasakan cemas kembali, bisa melakukan terapi lagi ya Bu. Tapi ibu juga bisa melakukan lebih atau kesenangan ibu yang lainnya, mungkin bisa berjalan atau menggambar atau yang lainnya seperti ini untuk mengalihkan rasa cemas ibu. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Bagaimana Ibu perasaan hari ini? Ibu, perkenalkan, saya perawat Najibri yang hari ini akan mengintervensi Ibu. Ibu kemarin sudah diintervensi Ibu sama perawat kalian, masih ingat? Kemarin yang diberikan yakni relaksasi atau progresif. Bagaimana Ibu perasaannya setelah dilakukan terapi relaksasi atau progresif kemarin? Baik, tapi saya sering cemas. Oh, masih sering cemas ya Ibu? Oh, ya. Karena Ibu sekarang masih sering cemas, padahal sudah diberi terapi relaksasi atau progresif juga ya Ibu kemarin. Hari ini saya akan membantu Ibu melakukan terapi namanya yang terapi hipnosis imajinasi. Ya Ibu, nanti saya akan membimbing Ibu. Tapi sebelum itu saya izin untuk melakukan kontrak dulu, yakni membutuhkan kurang lebih waktu 5 menit sampai 10 menit. Ibu bersedia? Iya. Sedia ya Bu ya. Untuk mengurangi kecemasan ini ya Bu ya, biar semakin rasa cemasnya ini semakin turun. Ya Ibu, sedia ya? Nah, sebentar lagi saya akan melakukan terlebih dahulu, nantinya Ibu bisa mengikuti arahan dari saya seperti itu Ibu ya. Baik, yang pertama itu lebih baiknya untuk kita menjelaskan segala macam bentuk tubuh di dalam tubuh ini, baik dari otot-otot, pemikiran, itu dijelaskan dulu ya Ibu. Saya sekarang mencatatkan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu pejamkan matanya Ibu. Selanjutnya sambil tarik nafas dari nafas dari hidung, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Ya,
dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya nanti ibu posisinya benar posisi tangannya seperti ini. Kemudian nanti ibu melakukan gini tangannya ibu. Saya arahkan memegang jari telunjuk, jempol dengan jari telunjuk, jempol dengan jari telunjuk seperti ini. Kemudian nanti jempol dengan ibu jari, jempol dengan jari manis seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini ya, seperti ini. Kemudian jempol dan juga jari telunjuk. Nah, seperti itu. Nanti saya juga akan menerangkan dulu. Setelah itu, setelah selesai tarik nafas kembali sebanyak 3 kali. Ya, seperti itu. Kemudian matanya mulai dibuka. Ya, pelan-pelan. Mengerti? Langsung mulai saja ya, ya. Baik, yang pertama, dilakukan dulu segala macamnya. Relax, sedikit nyaman, sedikit nyaman, sedikit ya. Ya, baik. Berikutnya, pejamkan matanya ibu. Benar, oke. Kemudian tarik nafas ibu sedalam-dalamnya, keluarkan dari mulut, tarik lagi ibu, keluarkan dari mulut, tarik lagi, keluarkan dari mulut. Jadi ibu sekarang pegang ibu jari dengan ibu. Bayangkan ibu ini dalam kondisi yang sehat, dan bayangkan tubuh ibu ini dalam kondisi yang begitu sehat sebelum ibu sakit. Bayangkan. Berikutnya, peganglah jari jempol dengan jari tengah. Bayangkan pikiran ibu, kepada ibu mendapatkan hadiah atau penghargaan dan juga buah tangan dari orang yang ibu sayangi. Berikutnya, peganglah jari jempol dengan jari manis. Bayangkanlah ibu ini mendapatkan dan ibu ini berada di tempat yang sangat indah yang ibu pernah kunjungin, dan tempat yang benar-benar memberi ibu rasa nyaman dan kebahagiaan tersendiri. Berikutnya, satukan jempol dengan jari kelingking dan bayangkan ibu ini mendapatkan pujian dari orang-orang yang disayangi sehingga membuat ibu merasa bahagia. Baik, sekarang tarik nafas kembali ibu dari ibu, keluarkan dari mulut, tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut, tarik nafas lagi, keluarkan dari mulut, dan mulai buka mata secara perlahan-lahan. Baik, sudah sangat bagus ya ibu. Bagaimana perasaannya setelah dilakukan isolasi secara ibu? Lebih tenang, sudah mulai cemasnya mulai menurun ya ibu ya. Alangkah lebih baiknya ketika sudah mulai rasa cemas, ibu bisa juga mengaplikasikan hipnosis 5 jari ini. Ketika ibu sudah, ya Allah, sudah mulai rasa cemas, saya mulai merasa cemas. Kalau sudah mengaplikasi 10 jarinya sudah diajarkan oleh ibu perawat ya ibu ya. Baik ibu, untuk melakukan intervensi berikutnya, besok akan dievaluasi oleh perawat lain ya ibu ya. Ibu mungkin hari ini bisa melakukan hipnosis terus secara terus agar tingkat cemasnya ibu mulai menurun dan juga sangat berkurang seperti itu. Baik ibu, untuk kabar berikutnya kemungkinan akan dilakukan besok di tempat yang sama di sini tidak apa ibu? Pukul jam 9 tetap ya ibu ya, 9 pagi. Baik, sedikit saja ya bu intervensi pada pagi hari ini, dan lupa untuk diterapkan pada hari ini ya bu ya, menurunkan rasa cemas. Baik, terima kasih ibu atas kerjasamanya, selamat beristirahat dan juga mengevaluasi kembali dan juga selalu menerapkan hipnosis 5 jari yang tadi dilakukan seperti ibu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya ya ibu, semoga ibu cepat kembali dengan keluarga dan cemasnya cepat menurun ya ibu ya. Terima kasih ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Fitri yang bercerita pada sini ini. Kalau boleh Ibu namanya siapa? Oh, Ibu Aulia. Bagaimana keadaannya Ibu hari ini? Dia alhamdulillah. Kemarin Ibu dikasih apa perawatnya? Oh, latihan terapi hari ini.
Bagaimana rasanya setelah dilakukan terapi hipnotis seperti itu? Saya masih Dan dari itu tujuan saya di sini yaitu untuk melatih kegiatan spiritual itu. Dan kebetulan menunjukkan waktu 10 sampai 15 menit saja. Apakah itu bersedia? Dia dari itu. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu kalau tidak tahu agama itu punya apa? saya Kan diajarkan untuk menemukan kebenaran, untuk selalu mengingat apa Tuhan, mengenai saya itu Allah SWT. Yaitu di sini itu saya ajarkan untuk kegiatan spiritual. Kegiatan spiritual kan ada berdoa, berzikir, sholat, meninggalkan kebenaran. Dan kegiatan itu kegiatan apa yang disuka? Biasanya itu apa? Allah, apa? Alhamdulillah, bagaimana? Baik Bu, kalau begitu mari kita lakukan bersama-sama. Alhamdulillah, sambil tangannya Ibu menghubung ya. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Setelah itu bikin apa lagi Ibu? Mari kita akan bersama Ibu. Allah Akbar, Allah Akbar. Baik Bu, yang selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu untuk doa supaya Ibu merasa bahagia supaya tingkat cemas Ibu itu berkurang. Baik Bu, saya akan ajarkan yang saya pimpin Rohis, Sabri, Bayasiri, Amri, Wahyu, Wajatan, Melisani, Jatuh, Paulius, Amin. Ibu bisa membaca doa itu setiap membaca cemas dan berdoa kita bisa berpikir seperti bacanya Ibu. Mungkin Ibu bisa memulainya kembali. Bagaimana tadi setelah melakukan belajar itu? Ibu, tindakan terapi sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan terapi tadi dan terapi sebelumnya yang telah diberikan oleh tembak perawatnya? hari pertama saya agak baik, tapi muncul sakit sampai tapi sudah agak Kalau Ibu kalau begitu Ibu bisa melakukan terapi tersebut dilakukan setiap hari nih. Misalnya terapi breathing dimulai dari pukul 9, lalu nanti terapi distraksi dimulai pada pukul 1 siang, terus terapi hipnotis 5 hari dimulai pada pukul 3 misal setelah sholat asar, lalu terapi kegiatan spiritual bisa dimulai setelah maghrib atau jam 6, misal dengan berzikir atau berdoa seperti itu Ibu. Ibu bisa menerapkannya deh. Baik Ibu, tindakan terapi-terapinya sudah selesai. Kalau begitu saya akan undur diri dulu Ibu. Sampai kita tunggu. Assalamualaikum Bu.